Ya, hai rekan-rekan semuanya. Kali ini kita kembali di channel belajar keperawatan gawat darat di channel Metrika WD. Nah, kali ini kita bahasannya adalah tentang kegawat daratan pada shock hipovolemi. Tentang shock hipovolemi, ya ada dua kosakata di sini, yaitu shock dan hipovolemik atau hipovolemia. Ingat, kalau ada kata shock itu bukan berarti kaget ya, tetapi itu lebih ke kondisi ketika perfusi pada jaringan mengalami masalah ya, atau suplai oksigen darah menuju sel jaringan itu terganggu secara luar biasa. Itu disebut dengan shock. Nah, sekarang bagaimana dengan hipovolemia atau hipovolemik? Hypo artinya adalah rendah ya, atau kurang, lawan kata dari hiper. Kalau hiper berlebihan atau tinggi, kondisi yang lebih tinggi dari normalnya. Vol artinya ini terkait dengan volume ya. Mik atau mia itu artinya terkait dengan perdarahan, dengan darah ya. Artinya hipovolemik atau hipovolemia adalah kondisi ketika volume darah mengalami penurunan dari normal. Nah, sekarang kita gabungkan ya. Bagaimana dengan shock hipovolemik? Shock hipovolemik artinya atau hypovolemic shock adalah kondisi penurunan volume dalam pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya perfusi jaringan yang tidak adekuat atau tidak mencukupi sel dan jaringan tubuh manusia. Oke rekan-rekan, kita perlu mereview tentang anatomi fisiologi manusia ya, kalau membahas tentang keperawatan gawat darat tentunya. Nah, tentang darah ya, ada komponen darah. Darah itu tersusun dari apa saja? Baik, rekan-rekan, komponen darah pada manusia itu terdiri dari plasma darah 55%-nya dan sisanya adalah sel darah. Plasma darah itu 91%-nya tersusun dari air. Wah, jadi luar biasa ya. Artinya darah kita itu ya terdiri dari air dan juga sel-sel darah yang lain, eritrosit, trombosit, leukosit dan lain sebagainya ya, sel-sel darah. Apabila terjadi ya penurunan volume darah, maka dampaknya adalah volume darah yang dipompakan oleh jantung menuju ke seluruh tubuh, ke organ vital maupun non vital, maka akan bisa terjadi penurunan ya. Dampak yang terbesar pada organ vital, diantaranya adalah otak, jantung itu sendiri, ginjal, paru-paru, liver dan lain sebagainya akan mengalami penurunan suplai darah yang hebat. Nah, ketika terjadi shock yang luar biasa yang hebat tersebut, maka oksigen tidak bisa diantarkan, tidak bisa disuplai ke sel atau jaringan pada tubuh manusia. Tentunya ini sangat berbahaya dan bisa menimbulkan gejala-gejala shock. Nah, ada beberapa tahapan gejala shock, nanti kita akan perlu bahas. Rekan-rekan masih ingat gak berapa sih volume darah pada manusia? Volume darah pada manusia itu dewasa ya, itu sekitar 5 liter ya, tergantung dari berat badan, konsumsi minuman dan sebagainya. Kurang lebih sekitar 5 liter. Nah, shock hipovolemik itu bisa terjadi apabila terjadi penurunan cairan intravaskuler atau cairan dalam pembuluh darah ya, paling tidak 15% atau lebih. Itu mulai bisa terjadi shock. Nah, sederhananya kalau misalkan ada seseorang terjadi trauma, contohnya terjadi perdarahan 1 liter ya, ada yang keluar 1 liter ya. Kita ingat tadi ada 5 liter rata-rata jumlah darah pada manusia. 1 liter kehilangan artinya ada 20% cairan dalam intravaskuler yang keluar, yang mengalami penurunan atau hilang. Nah, inilah yang mulai, kalau dilihat dari teori tadi ya, lebih dari 50% pasien ini atau korban ini bisa mengalami shock. Nah, sekarang kita perlu tahu apa penyebabnya. Ya, penyebabnya segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya cairan
dalam intravaskular itu keluar atau berpindah, ya, meninggalkan ruang intravaskular tersebut. Contohnya apa? Ya, yang paling gampang adalah perdarahan yang terlihat secara kasat mata. Bisa ini karena prosedur pembedahan, operasi, maupun karena trauma atau luka dan sebagainya. Nomor dua adalah perdarahan internal, perdarahan di dalam tubuh yang tidak diketahui, ya, misalkan di rongga gastrointestinal. Kemudian hal lain, ya, yang bukan perdarahan juga bisa, teman-teman. Ya, contohnya adalah masalah pada gastrointestinal atau saluran pencernaan, atau muntah yang banyak yang hebat, diare yang hebat, maka kehilangan cairan yang juga luar biasa. Ini bisa menyebabkan terjadinya shock. Luka bakar, ya, luka bakar juga bisa mengalami kondisi shock, kan, shock hipovolemik. Kenapa demikian? Ada dua proses. Yang pertama adalah karena rusaknya jaringan kulit, maka terjadi evaporasi yang hebat, penguapan dalam tubuh. Yang kedua adalah karena adanya kebocoran pada intravaskuler, ya, dinding vaskuler, sehingga cairan tersebut berpindah, ya, keluar dari intravaskuler tersebut, pembuluh darah tersebut. Nah, perpindahan tersebut itu disebabkan karena adanya peningkatan permeabilitas kapiler, ya, kapilernya yang dapat dikatakan bocor, sehingga berpindah ke ruang lain, misalkan interstisial. Tanda gejala shock hipovolemik itu tergantung dari tahapan shocknya, teman-teman. Ingat angka berikut ini, ada 15, ya, 15 sampai dengan 30 sampai 40, dan 40%. Ingat kata itu. Nanti kita akan rinci satu persatu. Maksudnya gimana? Ya, tahap pertama adalah ketika terjadi kehilangan volume intravaskuler kurang dari 15%, atau kurang lebih 750 ml pada orang dewasa. Tahapan ini, ya, rekan-rekan, tubuh dapat mempertahankan curah jantung, ya, darah yang dipompakan itu masih bisa dipertahankan pada umumnya tanpa gejala pada tahapan ini, tanpa gejala. Nah, detak jantung dalam kondisi normal, tekanan darah, pernafasan masih dalam batas normal, kulit masih merah, ya, hangat, pengisian kapiler kita CRT, capillary revolting, juga masih kurang dari 2 detik. Produksi urin juga masih normal, status metal masih juga normal atau mulai sedikit mencemas. Itu tahap yang pertama. Ya, tahap kedua adalah ketika terjadi kehilangan atau penurunan volume intravaskuler 15 sampai dengan 30%, atau sekitar 750 sampai dengan 1500 ml darah atau cairan tubuh pada orang dewasa. Nah, pada tahapan ini, rekan-rekan, curah jantung, darah yang dipompakan ke seluruh tubuh sudah mulai menurun, ya, sudah menurun. Ada proses kompensasi sistem tubuh di sini, teman-teman, yaitu melalui sistem saraf simpatik, kemudian ada sistem renin angiotensin, dan shunting darah ke organ vital juga ada perubahan. Nah, detak jantung pada kondisi ini akan meningkat. Takikardia lebih dari 100 kali per menit, ya, detak jantung pada orang tersebut. Karena apa? Karena efek dari sistem nervous simpatik, ya, sistem saraf simpatik. Tekanan darah menurun, tetapi dalam batas normal. Hal ini karena adanya konstriksi pembuluh darah, ya. Luar biasa tubuh manusia. Ketika ada kehilangan darah, dia mulai mengkompensasi pembuluh darahnya, vasokonstriksi, sehingga sedikit bisa dipertahankan. Pernafasan di sini mulai meningkat tapi ringan, ya, dan kadar oksigen yang rendah dalam tubuh. Nah, bagaimana dengan produksi urin? Dia akan menurun, kan, bisa kurang lebih 20 sampai 30 ml per jam. Aliran darah terhambat dan tubuh akan mulai menahan air karena adanya aldosteron dan antidiuretik hormon yang dilepaskan oleh karena angiotensin 2. Nah, kondisi kulit mulai dingin, lembab, isola kapilernya atau CRT, ya, teman-teman, meningkat lebih dari 2 detik. Aliran darah dialirkan ke organ vital dan denyut tadi yang di perifer, ya, di tepi ini berkurang. Bagaimana status mental? Ini masih kecemasan ringan. Nah, tahap ketiga terjadi ketika terjadi
30-40% kehilangan volume intravaskuler, ya, atau sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 ml pada orang dewasa. Nah, pada tahapan ini tubuh tidak dapat mengkompensasi lagi, ya. Oleh karena itu curah jantung akan sangat menurun sehingga perfusi jaringan terganggu yang menyebabkan sel-sel pada organ tubuh tidak berfungsi. Nah, misalkan sel pada organ vital, ya, jantung, hati, paru-paru, ginjal, otak, dan sebagainya. Tanda-tanda gejala yang muncul diantaranya adalah jantung meningkat, ya, takikardi yang signifikan lebih dari 120 kali per menit, pernapasan meningkat, kemudian bisa berkembang menjadi gagal napas, luar biasa berat, bahaya. Terjadi hipotensi, ya, penurunan tekanan darah. Kemudian ada oliguria atau penurunan produksi urin kurang dari 30 liter per jam. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal, Dan di antara yang muncul adalah blood urea nitrogen atau BUN dan kreatin yang tinggi karena masalah pada ginjal tersebut. Degeneratif perifer tentunya buruk karena kehilangan darah yang hebat. Kulit sangat dingin, pengisian kapiler atau CRP-nya lebih dari 2 detik. Status mental sangat cemas dan bingung. Kenapa? Karena perfusi menuju otak yang sangat menurun. Nah, ini bisa terjadi asidosis atau kondisi asam dalam tubuh dengan oksigen rendah serta perfusi darah yang proses perfusi rendah yang menuju ke otak. Rekan-rekan, ini penyebab. Nah, sekarang pada tahap keempat, ya, stage 4. Ketika terjadi lebih dari 40% kehilangan volume darah intravaskuler. Nah, ini di volume, ya, bisa lebih dari 2.000 ml pada orang dewasa. Nah, pada kondisi ini kehilangan cairan yang sangat parah dan sangat berisiko menuju kematian. Nah, tanda gejala yang muncul diantaranya adalah takikardi yang sangat berat, lebih dari 140 kali per menit, peningkatan respirasi, ya, bisa menuju ke nafas, hipotensi berat, anuria, atau bahkan nggak ada produksi urin, di mana tahapan sebelumnya tadi masih penurunan, sekarang tanpa adanya produksi urin. Status mentalnya bahkan bisa koma atau tidak sadar sama sekali. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan? Ini tadi yang kita sudah bahas tentang konsep teorinya. Sekarang supaya tambah nancep dalam pemikiran kita perlu latihan, ya. Latihan analisa kasus. Ya, pertama saya akan menunjukkan kasus. Akan menunjukkan kasus, ya, silakan dibaca. Seorang pria berusia 39 tahun datang ke IGD atau UGD dengan kondisi hematomesis. Ingat apa itu hematomesis? Kemudian ada tanda gejala lain yaitu ekterik dan hipotensi. Tekanan diastolnya 60 mmHg. Pasien masih sadar. Riwayat kesehatan sebelumnya adalah varises esophagus, ya. Ada varises esophagus. Serta pernah terjadi perdarahan pada gastrointestinal sebelumnya. Hematomesis didahului oleh mual pada hari sebelumnya dan pasien mengatakan baru saja muntah disertai darah. Ya, saat tiba di IGD, pasien mengalami takikardia. Saturasi oksigen 95% dengan ketika diberikan oksigen asal kanul, ya, 3 liter. Hasil pemeriksaan analisa gas darah pada arteri, ya, menunjukkan bahwa pH-nya 6,6, PCO2-nya 103 mmHg, PO2 63 mmHg, dan bikarbonatnya 10,2. Serta kelebihan basal menunjukkan nilai minus 28. Ya, coba lakukan analisa, ya. Apa saja data pasien yang tadi ditunjukkan yang mengalami masalah. Kemudian yang kedua adalah pada pasien tersebut masuk pada stage atau tahapan shock keberapa. Silakan, ini agar lebih hebat memahami shock hipovolemik. Terima kasih. Kita akan masuk nanti di sesi atau tahapan kedua video ini. Terima kasih.